Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha, apa kabar? Jumpa lagi dengan Ustazah Sesra dalam video Buser Belajar bersama Ustazah Sesra. Semoga saja antum semua dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta antum. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa mau belajar terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, pelajaran kita hari ini adalah tematika benda di sekitarku, subtema 3 perubahan wujud benda, muatan matematika KD 3.7 dan 4.7. Dengan materi yang pertama, menyelesaikan masalah sehari-hari tentang berat benda, dan kedua, satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak soleh dan soleha, kita akan bahas materi yang pertama dulu ya, yaitu menyelesaikan masalah sehari-hari tentang berat benda. Nah, pada video ustazah sebelumnya, yaitu pada tema 3 subtema 2, kita sudah mempelajari tentang alat mengukur berat benda ya nak. Nah, alat ukur benda yang digunakan sehari-hari adalah timbangan. Ada berbagai macam timbangan, yaitu timbangan warung, timbangan kue, timbangan digital, timbangan neraca, timbangan berat badan, timbangan gantung, dan lain-lain. Antum tentu masih ingat tentang mengukur panjang suatu benda. Kita bisa menggunakan satuan panjang dengan membuat tangga meter. Nah, untuk menyatakan berat benda, kita bisa menggunakan satuan berat dengan membuat tangga gram. Untuk membuat tangga gram, kita bisa menggunakan tangga meter dengan mengganti satuan meter menjadi satuan gram. Nah, untuk menghafal satuan-satuannya, kita bisa menggunakan kalimat seperti kalimat satuan panjang ya. Nah, tinggal kita ganti saja kata mobil menjadi kata gedung. Nah, seperti ini lagunya ya nak. Kucing hitam dalam gedung, Desi cantik mondar mandir. Mudah kan nak untuk mengingatnya? Oke, dalam tangga gram, setiap turun satu tingkat atau tangga dikalikan 10, dan setiap naik satu tingkat atau tangga dibagi 10. Ya, perhatikan ya nak ya, gambar tangga gramnya ya. Di sini 1 kilogram itu sama dengan atau setara dengan 1000 gram, dan 1 hektogram sama dengan 100 gram, dan 1 dektagram sama dengan 10 gram, dan 1 gram sama dengan 1 gram, dan 1 desigram sama dengan 0,1 gram, dan 1 sentigram sama dengan 0,01 gram, dan 1 miligram sama dengan 0,001 gram. Oke, anak soleh dan soleha, untuk lebih jelasnya lagi mengenai pengukuran berat, coba anak ustazah simak soal berikut ini ya. 7 hektagram sama dengan titik-titik gram. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Antum harus ingat, hektagram ke gram turun 2 tangga. Jadi kita kalikan dengan 10-nya sebanyak 2 kali, yaitu seperti ini. 7 kali 10 kali 10 sama dengan 7 kali 10, yaitu 70. Terus kita kalikan 10 lagi sama dengan 700. Jadi 7 hektagram sama dengan 700 gram. Nah, soal yang kedua, 30 hektagram sama dengan titik-titik kilogram. Nah, penyelesaiannya 30 hektogram sama dengan, antum ingat juga hektogram ke kilogram itu naik satu tangga, jadi kita bagikan dengan 10-nya sebanyak satu kali, yaitu 30 bagi 10 sama dengan
3 kilogram. Jadi 30 hektogram sama dengan 3 kilogram. Nah, berikutnya adalah contoh soal cerita. Lani membeli 8 kantong apel Malang. Berat satu kantong apel tersebut 250 gram. Nah, berapa kilogram berat seluruh apel yang dibeli Lani? Nah, diketahui tadi 8 kantong apel Malang, berat satu kantong sama dengan 250 gram. Nah, ditanyakan tadi berapa kilogram berat seluruh apel yang dibeli Lani. Penyelesaiannya, berat apel Lani sama dengan 8 kantong kali 250 gram. Ya, itu sama dengan 2000 gram. Nah, kita lihat tangga gram. Ya nak, gram ke kilogram itu naik 3 tangga, maka kita bagi 1000 atau kita hilangkan nolnya sebanyak 3 kali. Jadi kita peroleh hasilnya adalah 2 kilogram. Jadi berat seluruh apel Malang Lani adalah 2 kilogram. Oke, materi kita yang kedua yaitu satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah antum mengukur lama waktu sebongkah es mencair dan berubah menjadi air seluruhnya? Nah, alat apa yang dapat antum gunakan untuk mengukur lama waktu es tersebut mencair? Oke, perhatikan macam-macam alat mengukur waktu berikut ini. Pertama, ada jam analog. Kedua, jam digital. 4, jam pasir. 5, stopwatch. Oke, satuan waktu yang terdapat dalam jam yaitu jam, menit, dan detik. Ya, jam analog dan jam digital banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jam digital dapat menunjukkan waktu hingga ke satuan detik. Oleh karena itu, jam jenis ini menunjukkan waktu lebih akurat dibandingkan jam analog. Sedangkan jam pasir biasanya digunakan untuk mengukur lama waktu tertentu, misalnya jam atau menit. Dan stopwatch biasanya digunakan untuk mengukur lama waktu suatu kegiatan berlangsung. Oke, pada jam analog terdapat 3 jarum, yaitu yang pertama jarum pendek. Nah, jarum pendek ini menunjukkan jam, dan kedua ada jarum panjang. Nah, jarum panjang ini menunjukkan menit, sedangkan yang ketiga jarum yang halus itu adalah yang menunjukkan detik. Nah, mari kita coba cara membaca jam. Nah, jarum pendek, nilai setiap jarak angka itu sama dengan 1 jam. Ya, dari angka 12 ke angka 1 waktunya 1 jam. Dari angka 1 ke angka 2 waktunya 1 jam. Dan juga dari angka 2 ke angka 3 itu waktunya 1 jam. Begitu seterusnya sampai kembali ke angka 12. Contoh penghitungannya, berapa jam dari angka 12 ke angka 2, maka dapat kita hitung dari 12 ke 1 itu sama dengan 1 jam, sedangkan 1 ke angka 2 itu 1 jam. Jadi 1 jam tambah 1 jam sama dengan 2 jam. Jadi kita dapatkan waktu dari angka 12 ke angka 2 adalah 2 jam. Nah, berikut jarum panjang, ya, nilai setiap jarak angka itu sama dengan 5 menit, ya. Dari angka 12 ke angka 1 waktunya 5 menit, dan dari angka 1 ke angka 2 waktunya 5 menit, dari angka 2 ke angka 3 waktunya juga 5 menit. Begitu seterusnya ya nak, sampai kembali lagi ke angka 12. Nah, contoh berikut, berapa menit dari angka 12 ke angka 2, maka dapat kita hitung dari 12 ke angka 1 itu tadi 5 menit, dan dari angka 1 ke angka 2 itu 5 menit. Jadi 5 menit tambah 5 menit sama dengan 10 menit. Jadi kita dapatkan waktu dalam menit dari angka 12 ke angka 2 adalah 10 menit. Nah, berikut yang jarum halus, ya. Nilai setiap jarak angka
maka itu sama dengan 5 detik ya. Dari angka 12 ke angka 1 waktunya 5 detik, dari angka 1 ke angka 2 waktunya 5 detik, dan juga dari angka 2 ke angka 3 waktunya 5 detik. Nah, begitu seterusnya sampai kembali lagi ke angka 12 ya nak ya. Nah, contoh soalnya berapa detik dari angka 12 ke angka 2, maka dapat kita hitung dari 12 ke angka 1 itu sama dengan 5 detik, dari angka 1 ke angka 2 itu sama dengan 5 detik. Jadi 5 detik tambah 5 detik sama dengan 10 detik. Jadi waktu dalam detik dari angka 12 ke angka 2 adalah 10 detik. Oke, contoh jam tersebut menunjukkan pukul. Nah, kita lihat jarum pendeknya berada di angka 10. Maka kita tulis pukul 10. Nah, dalam menuliskan waktu, pemisahan antara jam, menit, dan detik kita beri tanda titik ya nak. Kemudian kita lihat jarum panjangnya berada di angka 2. Maka kita mulai hitung dari angka 12 ya. Nah, 12 ke 1 adalah 5 menit dan 1 ke 2 adalah 5 menit. Maka 5 menit tambah 5 menit sama dengan 10 menit ya. Jadi kita tulis titik 10. Jadi dibaca 10 menit lewat 10. Jadi kita baca pukul 10 lewat 10 menit. Nah, anak soleh dan soleha, sampai di sini semoga paham ya nak. Semoga antum jadi semakin paham bahwa alat ukur yang digunakan untuk mengukur berat benda adalah timbangan. Kesetaraan satuan berat baku dapat kita gambarkan menggunakan tangga gram, dan alat yang digunakan untuk mengukur lama waktu yaitu jam analog, jam digital, jam pasir, atau jam stopwatch. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jalankan ibadah, dan tetap belajar di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.